Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang-mamangku sekalian, kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Terima kasih buat kalian yang sudah support, like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, jadi kali ini gue bakal ngebahas koin yang memang lawan arus ya. Kemarin-kemarin, minggu-minggu kemarin itu memang dia selalu hype banget. Apalagi kalau memang bukan Bryce koinnya ya. Oke, kita cek altcoin dulu di sini ya. Di sini altcoin memang merah-merah ya. Shiba Inu ada kenaikan sedikit ya, walaupun memang sedikit, tapi ya dia ada ijo-ijonya lah sekarang. Dia naik sekitaran 0,12% ya, memang tidak kerasa ya kalau memang naiknya segitu, tetapi mungkin ini adalah salah satu awal yang baik untuk koin Shiba Inu. Nah, tetapi gue tidak akan membahas koin Shiba Inu ya. Gue bakal ngebahas si Bryce coin. Koin yang sedang hype banget nih di minggu-minggu kemarin. Sekarang sedang ada penurunan di 10%, 10,36%. Dan memang ada juga nih beberapa yang bertanya ingin masuk ya di koin ini, bagaimana kalau masuk sekarang. Ya untuk sekarang sih menurut gua memang bisa aja ya. Tetapi jangan langsung all in. Buat kalian yang memang mau masuk di Bryce coin ini, jangan langsung all in ya. Misalkan kalian mempunyai uang 500.000 ya, kalian 25%-nya dulu aja masukin ya. Karena ini untuk secara penurunan mungkin masih akan ada sedikit berlangsung ya, walaupun memang tidak ke titik support terendahnya banget, tetapi dia akan ada penurunannya masih berlangsung. Kalian di sini bisa masuk untuk 25%-nya. Kalau memang dia masih turun lagi, kalian bisa masuk di 000011 atau di sini ya, kalian bisa masuk nih di 10 ya, 0,000010. Itu bisa lagi untuk masuk. Karena apabila kalian memang membeli salah satu koin, apapun koinnya, jangan langsung all in, itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus meriset terlebih dahulu ya. Dior, do you own research ya. Jadi jangan langsung terkena FOMO gitu ya. Karena mungkin ada juga yang sangkut di sini ya. Ketika memang eh, teman-teman itu membeli koinnya tidak meriset dan tidak tahu juga gitu ya. Khususnya buat pemula nih, buat pemula jangan langsung terkena FOMO. Koin ini bagus nih, langsung masuk, ayo masuk beli, jangan kayak gitu ya. Kalian harus meriset dulu. Oke, jadi ada artikel yang memang uh, menurut gua sebuah informasi yang bagus lah buat si Coinbase ini ke depannya, dan gue juga akan memberikan sedikit analisa ya, pendapat lah. Oke, kita masuk ke artikelnya dulu di Analytic Insight. Solana, Cardano, Avalanche, dan Bitgert, mana yang memiliki blockchain tercepat? Nah, dari empat ini kira-kira mana yang memiliki blockchain tercepat saat ini ya? Ini 13 Maret 2022, artinya postingan ini tuh, artikel ini baru diposting. Oke, kita bacakan. Bitgert BRC20 adalah rantai yang diluncurkan pertengahan Februari dan telah mengambil alih semua blockchain. Keren ya, baru Februari kemarin 2022 Bitgert itu meluncurkan salah satu blockchain ya. Jaringannya itu BRC20 ya, kalian lebih paham lah. Bahwasanya jaringan Bitgert ini ya sekarang telah membunuh jaringannya Solana. Oke, gue lanjut. Adopsi teknologi blockchain tumbuh cepat dan juga maju dengan cepat. Udah tumbuh cepat, majunya juga cepat nih. Satu dekade ke depan setelah peluncuran Bitcoin, kami memiliki ribuan proyek berbasis blockchain yang bersaing. Hari ini topik terpanas adalah membandingkan berbagai fitur proyek blockchain. Di antara hak blockchain yang paling populer adalah Solana, Cardano, Avalanche, dan Bitgert. Tetapi ada perbedaan di antara mereka dalam hal kinerja. Dengan pengskalaan menjadi salah satu ukuran utama, jadi mana dari blockchain ini yang tercepat?
Nah, berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang blockchain ini terkait kecepatannya. Wih, speed ya. Ini speednya kira-kira yang paling cepat mana nih? Ya udah tahu lah untuk saat ini siapa ya yang memiliki speed yang mungkin 100 km per jam. Wih, cepat banget. Kami akan berlangsung menuju blockchain tercepat di industri saat ini. Blockchain Bitgert BRC20. Wih. Bitgert BRC20 adalah rantai yang diluncurkan pada pertengahan Februari dan telah melampaui semua blockchain dalam hal kecepatan setelah mencapai 100.000 transaksi per detik. Ini adalah kecepatan yang mengesankan dan setiap orang ingin menggunakan rantai Bitgert. Ini belum selesai aja udah banyak banget orang yang memang ingin menggunakan rantai Bitgert ya, karena ya kita ketahui bersama bahwa memang selain dari kecepatannya mereka juga untuk biaya gas fee-nya itu sangat-sangat murah ya. Mungkin orang juga berpikir ketika ada yang lebih murah kenapa harus mencari yang mahal kan gitu ya. Ini berarti Bitgert versi 20 telah melampaui Solana yang untuk waktu yang lama telah menjadi rantai tercepat dengan 65.000 transaksi per second ya. 65K TPS itu artinya 65.000 transaksi per detik. Selain itu, rantai Braze adalah satu-satunya blockchain dengan mekanisme biaya gas nol. Begitulah kuatnya blockchain Bitgert BRC20. Proyek Syntech telah menarik komunitas kripto dan itulah mengapa koin bekerja dengan cukup baik. Meskipun proyek tersebut belum mulai membangun blockchainnya sendiri. Ada desas-desus bahwa tim Syntech sedang mengembangkan blockchain sebagai salah satu produknya. Jika ini terjadi, proyek ini telah dibandingkan dengan Bitgert, yang mungkin mengejutkan kami dengan rantai tercepat. Perhatikan bahwa pertukaran Syntech diharapkan memberikan 1 juta transaksi per detik. Oleh karena itu, blockchain Syntech mungkin menjadi masalah besar. Nah, mungkin kedepannya akan menjadi masalah besarnya buat Bitgert ya, karena sekarang kan dia telah mematahkan rekor speednya Solana di 65.000 transaksi per detik. Mungkin kedepannya Syntech juga akan mengeluarkan untuk 1 juta transaksi per detik. Oh, ini makin menggila nih kedepannya nih. Sejak blockchain Solana dimulai, ini telah menjadi blockchain tercepat di industri. Faktanya, kecepatan cepat blockchain Solana telah menjadi alasan mengapa koin tumbuh begitu cepat dalam waktu singkat untuk masuk dalam daftar 10 cryptocurrency terbesar. Tetapi kedatangan blockchain Bitgert BRC20 telah mendorong Solana ke blockchain tercepat kedua. Nah, ketika blockchain Bitgert ini muncul ya, blockchain Bitgert BRC20 ini muncul, Solana jadi kalah nih. Solana itu jadi di posisi kedua saat ini ya, ketika memang si Bitgert mengeluarkan kecepatan 100.000 transaksi per detik. Rantai Solana harus mengalahkan kecepatan blockchain Bitgert untuk merebut kembali posisinya. Nah, jadi mau nggak mau nih, apakah yang akan dilakukan oleh Solana ya ketika memang posisinya diambil alih oleh si Bitgert? Kira-kira menurut kalian akankah Solana ada kemungkinan untuk merebut posisinya kembali? Tuliskan di kolom komentar. Oke, gue lanjut. Tapi itu akan menjadi perintah tinggi untuk koin. Nah, di sini ada salju longsor. Apa nih salju longsor? Dari data yang diberikan tim Avalanche, blockchain ini memiliki kemampuan mendukung sekitar 4.500 transaksi per detik. Ini lebih baik daripada Ethereum, Bitcoin, dan bahkan Cardano, yang merupakan salah satu alasan mengapa Apex berjalan dengan baik. Tapi Avalanche telah dikalahkan oleh Solana dan sekarang Bitgert telah menyusulnya. Bitgert juga merupakan pesaing longsoran salju yang tangguh karena kompleksitas EVM-nya. Oleh karena itu, rantai longsor mungkin perlu melakukan lebih baik dari sekedar bekerja pada kecepatan untuk mengalahkan Bitgert. Nah, jadi Avalanche ini mau nggak mau ya, dia harus mengalahkan dulu nih supaya dia mungkin harganya atau memang rekornya tetap bertahan kayak gitulah. Cardano bahkan tidak mendekati kecepatan blockchain Bitgert BRC20. Kecepatan blockchain Cardano adalah sekitar 250 transaksi per detik. Ini paling di antara 4 koin yang tadi ya. Mungkin Cardano nih yang lebih lambat gitu. Menjadikannya rantai paling lambat dalam daftar ini, tapi itu lebih cepat daripada Ethereum dan Bitcoin. Nah, jadi gini, di antara keempat koin di atas ya. Jadi Cardano ini paling lambat ya, karena 250, 1000 aja enggak ya. Cuma 250 transaksi per detik. Tetapi dibandingkan dengan Ethereum dan Bitcoin, dia masih tercepat ya.
Itulah sebabnya ia berhasil tumbuh seperti kapitalisasi pasar yang besar. Namun Cardano memiliki peningkatan protokol pengskalaan yang dapat mendorong TPS-nya 1 juta. Membuatnya lebih cepat daripada Bitgert BRC20. Tapi ini harus menunggu sebelum upgrade Hydra berhasil diselesaikan. Pada tulisan ini, transaksi per detik atau TPS Cardano adalah 250. Nah, kira-kira si Cardano ini kedepannya akankah dia membuat 1 juta transaksi per detik untuk bisa mengalahkan blockchain BRC20, atau memang dia akan pasrah di 250 transaksi per detik aja nih? Kayaknya berat sih buat Cardano untuk melawan si Bitgert, karena kan itu tidak mudah ya, membangun blockchain dengan kecepatan yang luar biasa itu tidak mudah. Oke, kita masuk lagi ke chartnya nih si Bitgert. Gue sedikit akan menganalisa ya bagaimana si koin Bryce ini ke depannya. Secara tidak langsung yang kita ketahui tadi ya di artikel Analytic Insight, Solana itu kan dulu dia memegang rekor kecepatan nomor 1 ya di jaringan-jaringan yang lain. Sekarang ketika memang si Bryce ini menjadi posisi pertama di kecepatannya di jaringan BRC20 ini, ada nggak menurut kalian itu kemungkinan bahwa si Bryce ini akhir tahun atau mungkin setahun ke depan dia akan menjadi 10 rupiah dah, atau memang 100 rupiah? Kalau menurut gua pribadi, ketika memang si Bryce ini jaringannya sudah bisa diakses ya BRC20, otomatis kan banyak sekali token-token atau koin-koin yang mendaftar ingin berada atau ingin masuk di jaringan BRC20, karena satu poinnya adalah kecepatannya itu tidak diragukan. Itu yang pertama ya di BRC20 itu. Yang kedua, biaya gasnya bisa dibilang gratis. Itu tidak menutup kemungkinan untuk harga Bryce ini menjadi tinggi atau memang naik ya. Karena Solana sendiri pun itu baru di 65.000 transaksi per detik, harganya udah gila ya sekarang. Walaupun memang tidak langsung naik harganya, tetapi seiring berjalannya waktu kan sudah dibuktikan gitu. Solana sekarang harganya udah jutaan ya satu koinnya. Sekarang Bryce yang masih micin ini memang umurnya juga masih dini ya, belum begitu tua lah. Mungkin kalau seukuran manusia manusia, mungkin kalau memang umur bayi itu dia baru bisa apa sih gitu, umur setahun aja belum ya, jadi gigi aja belum, tapi dia sudah mempunyai prestasi. Oh, prestasi lah, ini salah satu prestasi buat si Bryce sendiri ya. Kalau menurut gua sih tidak begitu lama ya untuk si Bryce ini mencapai di harga 10 rupiah. Kalau menurut gua, ketika memang setelah si jaringannya ini sudah bisa diakses ya, jaringan BRC20 nya itu tidak akan lama untuk mencapai ke 10 rupiah. Kalau memang menurut kalian tidak akan sampai atau ada pendapat analisa kalian sendiri, bisa dikomentarin lah dari video gue ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai koin Bryce dan jaringan BRC20-nya. Prestasi yang sangat-sangat luar biasa di tahun 2022. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.